Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama saya Bayu Triharyanto. Dan saya Aras. Jadi kenapa kita berpakaian seperti ini? Kenapa? Sporty Kita sekali sporty kayaknya sekali hari hari ini. ini. Kok ngomong-ngomong, ini kan hari Sabtu tuh. Ayo. Kok biasanya olahraga kah kalau pagi-pagi hari Sabtu? Sebelum tunggu. Saya ini kan kakiku habis cedera. Iya. Nah, sebelum saya cedera itu rajin olahraga. Cedera apa aja kau? Jatuh dari motor. Oh, saya kira cokil. Gila. Terlalu banyak cokil kau. Enggak lah. Masa cokil? Habis jatuh dari motor. Ini tempurung lutut tuh. Tak geser. Au. Aduh. Sakit. Tapi serius, saya jogging. Saya tahun kemarin tuh, 2021 itu rekor muri untuk diriku. Rekor muri. Rekor dia menobatkan sendiri. Rekor muri. Turun 22 kilo. 22 kilo kah? Dari 91 kilo tuh, 91 kilo ke 69. 91 ke 69. 69. Sengaja memang saya mau kasih turun ke angka 69. Angkanya saya suka. Wih, bagus. Di setel berat badannya, angkanya bagus dong. Kau itu jogging apa? Demi apa kau jogging biasanya? Sehat dong. Bukan demi Nah. Lupakan lah itu. demi tes itu kah? Tes Masuk satpam. ya, masuk satpam. Satpam BRI, Kayak itu. bagus dia. Jadi tuh kalau saya olahraganya itu jogging, bela diri. Apa? Bela diri? Bela diri dari apa? Fitnah orang. Waduh, bagus itu. Memang kita butuh membela diri dari fitnah orang. Gitu. Pertahankan. Jangan. Habis itu saja. Kalau kau? Kalau saya biasanya apalagi kalau hari libur tuh Sabtu Minggu tuh, biasa saya main tenis. Main tenis? Iya. Tenis meja? Tenis. Sama cara lucunya nggak ada dong. Padahal bisa maksud tenis. Nggak apa-apa. Kau? Tenis lapangan tenis lah. Lapangan. Nah, yang besar bukan yang di meja. Kau ini olahraga memang cuma mau cari sehat atau kau fokus di situ? Maksudnya sekarang ada prestasi yang kalau pernah sekarang dapat? cari sehat. Kalau sekarang cari sehat. Kalau dulu pernah sempat cari prestasi. Tapi tidak ada prestasinya. Tidak ada prestasi. Iya, jadi saya dulu tuh mulai main tenis kan mulai dari umur kelas 4 SD. Oh, kelas Kenapa saya itu? kelas 4 SD. Kelas 4 SD saya mulai. Umur berapa itu? Kelas 3 lah, kelas 3 mulai biasa pegang raket ya gitu. Baru latihan sama bapakku di di lapangan tenis. Di lapangan tenis baru habis itu saya kelas 4 itu pertama kali ikut turnamen di Toli-Toli. Tingkat Toli-Toli. Nah, maksudku tingkat anak SD kah, junior kah, beginner SD kah? SD. Dulu kan ada namanya apa ya? Porseni. O2SN. O2SN? Adakah anak SD? Ada. Nggak tahu apa ya? Pokoknya tuh itu tingkat SD. Tingkat SD lah. Iya. Kabupaten SD. Situ saya pertama kali ikut turnamen. Habis SD kelas 4. Kelas 4 itu banyak kali saya ikut turnamen. Kan pertama mewakili SD. Baru. Habis itu kan ada kayak naik tingkatnya lagi dan tingkat kelurahan dari kelurahan lain. Oh iya, kok gitu? Iya. Terus kan saya di tingkat SD kalah toh. Iya. Tidak juara. Bukan ya maksudnya tidak juara. Iya, tidak juara. Ada menang tapi tidak juara. Iya. Terus habis itu saya dilirik lah. Bukan dilirik. Oh, bukan. Bukan dilirik. Daripada turnamen sepi itu saya dikasih pindah ke kelurahan lain untuk mewakili kelurahan lain. Oh, biar main terus itu turnamen. Tetapi lawannya itu saja. SD. Ya, kalau ada yang kalah pindah lagi ke kelurahan ini. Ya. Nggak selesai deh turnamen. Ya kan cuma sedikit tuh anak SD main tenis. Gitu. Sampai sekarang sih malah masih hilang. Oh iya. Kan cuma sedikit tuh. Jadi dari tingkat SD itu saya juara berapa? Juara 2 tuh. Wah. Nggak dapat juara. Apa ini juara? Juara 2 atau segitulah. Terus pindah ke tingkat kelurahan.
saya mewakili kelurahan lain. Padahal saya nggak tinggal di situ. Juara 2 juga, juara 2. Habis itu tinggal di kecamatan. Saya mewakili kecamatan lain. Lawannya itu saja. Jadi kamu lomba itu dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan cuma itu saja lawannya kamu? Iya. Cuma itu saja lawanku itu. Baru habis itu juara berapa sih? Juara 2 atau juara 3? Tahu juara berapa? Habis itu kan SD, SMP. Oh. SMP. Ya, ini tingkat SMP lah. Oh, pas SD juga saya pernah kejurnas. Kejurnas tenis, tapi memang bukan apa ya, memang mewakili kabupaten toh, banyak kan dengan teman-temanku toh. Jadi turun di kelas yang junior, kalah. Memang tidak berprestasi sebagai atlet tak berprestasi. Kalah. Satu kali menang, satu kali kalah. Bodoh. Tidak ada bakat. Kalah. Tahun berapa itu 2010. Wih, 2010. Berarti itu turnamennya lumayan besar sih kalau menurutku. Se-Indonesia Timur. Di mana itu? Di Palu. Oh, tuan rumah Palu. Salah. Iya, 2010 lah. Itu SMP. SMP itu juga saya beberapa kali ikut turnamen, kayak turnamen yang andang kabupaten dong. Ya. SMP ikut O2SN. Kira SMP O2SN. O2SN. Habis O2SN ada tenis. Popda. Oh, ya. Popda. Pekan olahraga daerah. Pelajar daerah. Oh iya. Iya. Oh iya. Popda. Daerah tuh SMP mulai saya kelas 1. Yo, kelas 1 pertama Popda. Kawanku Masih itu lagi. Itu tambah senior, ada yang lebih senior, jadi bertanding lah. Yo. Kan tidak dapat juara, sudah pasti. Kok sama suruh latihan malas-malas, segala macam. Nah, terus udah habis itu enggak deng, saya Popda kelas 2. Iya, Popda saya kelas 2. Kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP. Habis itu SMA. SMA itu, iya. SMA kah? SMA itu saya Popda lagi. Nah, ini kan oh iya. Apa namanya? Ini kebetulan juga ini. Popda itu berketepatan dengan ada kejuaraan tenis lain. Jadi pas saya kelas 1 SMA itu saya ikut Popda. Apa namanya? Yang jago-jago tidak ikut. Nah, juara 1 saya. Yang jago-jago tidak ikut. Yang jago-jago tidak ikut. Juara 1 saya. Memanfaatkan kesempatan. Betul. Juara 1 dong. Terus ya di kelas 2 saya dipercaya lah. Ya. Mewakili kabupaten toh. Iya, mewakili kabupaten untuk di Porprov kalau Yo. Porda di Poso. Nah, itu orang Kabupaten Toli-Toli dapat berapa medali ya? Medali 3 medali. 1 medali perak, 2 medali perak, 1 medali perunggu. Dari cabang olahraga apa semua itu? Enggak, tenis toh ini, tenis. Iya. Wah, berapa yang medali perak? Yang dari Toli berapa dikirim? Berapa orang nih? 1 2 3 4 5 7 orang itu. 7 dapat 3 medali. Yo. Kau salah satunya. Satu bergu putra. Oh, ganda putra. Yo. Bukan ganda, bergu. Kan bergu itu dong kayak bulu tangkis dong, ada yang iya. Piala apa? Thomas kayak. Thomas. Yo. Thomas itu. Cup. Thomas Cup. Itu kan kayak ada partainya kan satu tim 2 kali single, 1 kali double gitu. Oh iya. 3 kali game. Nah, itu orang menang dapat medali perak situ. Saya juga turun di bergu itu, turun. Terus saya juga turun di nomor single. Perorangan. Tunggal perorangan. Iya. Sudah tahu hasilnya toh? Tahu. Kalah.
Jadi kau turun di mana yang beregu itu tadi, kau digendong sama temanmu. Iya betul. Digendong sama temannya. Digendong. Kayak push rail lo. Dia yang paling setengah mati naik tir. Iya. Teman-teman yang tir di atas loh. Mari dia sama-sama main. Teman-teman tuh aja. Supaya naik juga tirmu. Astaga. Dari turun di itu tunggal perorangan. Nah itu kalah. Terus itu habis itu step terakhir sampai apa namanya? Karir. Mau dibilang karir juga tidak. Apa ya? Ya itulah. Partisipasi dalam perlombaan. Iya betul. Oh. Partisipasi dalam perlombaan. Habis itu kuliah sudah tidak. Nggak pernah lagi ikut kejuaraan. Tapi masih main tenis. Tetap masih. Kadang-kadang pas saya pulang tuh waktu kuliah tuh pas pulang itu pas ada ada pertandingan biasa saya dipanggil juga nanti main saja yang penting main gitu. Udah biasa main juga ada pertandingan ikut juga. Ikut rame. Iya kayak kemarin kan saya pas awal-awal pulang ke Toli habis kuliah tuh ada pertandingan. Nah, tiba-tiba dikasih masuk nama, langsung di grup yang apa namanya? Yang kelas A. Yang bagaimana kelas A ini? Maksudnya yang jago-jago semua. Iya. Di kelas A. Saya tidak pernah latihan di Jawa, jarang. Intinya sudah tidak pernah pegang raket lah. Pernah sesekali. Sekali, iya. Sudah langsung. Di situ turnamen-turnamen kayak gitu. Di situ ya sudah selama ini sejauh ini tinggal ya untuk hobi saja cari keringat. Cari sehat. Sama sih, kayak begitu. Tapi memang kalau mau jadi atlet tuh, timnya harus dari kecil, harus dari umur sedini mungkin. Apa namanya itu? Usia dini. Iya. Tuh dibentuk bahkan sampai kalau kayak atlet-atlet yang saya dengar itu sampai sekolahnya itu dikorbankan. Dalam artian memang harus fokus dong. Dalam artian bukan berhenti sekolah, cuman kayak lebih banyak izinnya daripada masuknya. Iya. Maksudnya enggak mungkin dia juara 1 di bulu tangkis, bola atau tenis juara 1. Juara 1 juga di kelas kan. Susah itu, Bos. Agak itu mustahil. Manusia super itu. Agak mustahil. Enggak mungkin. Manusia apa itu? Kan itu. Tapi temanku tidak jago olahraga, tidak jago juga di kelas. Bagaimana itu? Siapa itu? Ada yang orang yang hidupnya enggak guna ya. Enggak guna. Aduh. Memang dia hidup di dunia ini cuma untuk memenuhi kakak keluarga. Untuk saja memenuhi eksistensi manusia ada di bumi. Betul. Apa? Nggak jadi. Kalau udah sama kasih keluar. Jadi gini, Mai. Mumpung orang bicara olahraga toh. Jadi ada kabar menggembirakan ini. Apakah itu? Sepak bola Indonesia masuk Piala Dunia. Timnas. Apa itu? Timnas Indonesia. Cabang sepak bola. Piala Dunia. Betulan. Tapi tapi Timnas Amputasi Indonesia namanya. Saya baru dengar loh itu. Ada. Iya, sumpah saya baru dengar. Tuh. Jadi dengan kekurangan itu tidak mengubur karir, mengubur cita-cita, impian. Tuh orang kayak tidak lengkap tubuhnya tapi masih bisa berprestasi. Tapi malah respect sih itu. Tapi kayaknya lebih jago lebih jago mereka yang dengan kekurangan daripada kita. Bukan. Main kita nggak main bola. Daripada timnas yang sempurna. Dan begitu. Timnas ini lagi bertumbuh. Habis dibantai kemarin 6-2. Gimana ceritanya? Sama apa? Timnas. Sama apa? Thailand. AFF kemarin kan. Tetap jago. Itu awal-awal kalau menurut awal saja. Percaya proses. Iya, percaya proses. Kau ada nggak? Ada olahraga yang kau lihat terus kayak unik sekali. Ada. Pernah biasa saya lihat di Instagram. Apa? Lempar kantong kacang. Kenapa? Lucu. Bukan lucu sih maksudnya. Kacang. kayak kasih makan kasih makan burung. Iya, maksudnya koreksinya kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Maksudnya saya nggak tahu. Maksudnya esensinya apa? Sama kayak esensinya apa? Tunggu, itu olahraga dari mana? Atau kayaknya di Amerika deh, atau pokoknya orang-orang barat gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang penasaran tuh, dia itu kayak apa namanya? Jadi setiap orang dikasih 3 kantong toh. 3 kantong ini betul-betul kentongan
kayak bantal kecil dang, segini. Pocket. Yo, isinya tuh nggak tahu apa isinya, tapi dari nama olahraganya itu tuh kayaknya kacang. Kayaknya kacang. Kayaknya kacang. Ada kayaknya kacang. Yo. Terus? Kayaknya kacang. Nah, baru cara mainnya? Terus cara mainnya tuh di kita misalnya berdiri di sini tuh. Nanti di ujung sana itu sekitar nggak tahu 10 atau 20 meter. Saya nggak tahu berapa ukurannya. Itu ada lubang, ada kotak, tapi di tengahnya ada lubang. Gitu, ada lubang di tengahnya tuh. Jadi pesertanya itu 2 orang. Jadi baku lawan 2 orang, satu-satu gitu. Jadi pesertanya itu berusaha memasukkan kantong ini ke dalam lubang ini. Jadi lempar kayak gitu. Iya. Mungkin karena kita nggak tahu kesulitannya ya, jadi kita. Tapi memang sulit sih, cuman kayak unik sekali itu. Kita menganggap remeh. Olahraga apa? Maksudnya dibanding sepak bola, bulu tangkis, pingpong, tenis, bela diri. Kan kita tahu kesulitannya. Jadi begitu ada sesuatu, misalnya main bola, tendangan bebas masuk pasti. Hebat. Nanti kau ditanya, kau atlet apa? Lempar kacang. Kocak. Maksudnya ada kalau kita nonton bola, ada orang kasih masuk gol. Kan itu kayak keren kali kelihatan tuh. Bah tendangan bebas atau tendangan jarak jauh kan, bah salto kan. Susah itu. Kalau lempar kantong kacang. Tapi ada penontonnya. Ada. Astaga. Ada. Unik ya. Kalau saya ini baik. Olahraga yang unik dan saya rasa. Kau pernah lihat kah? Olahraga yang jenisnya itu olahraga pukulan pakai alat sejenis. Saya nggak tahu olahraga apa. Cuman dia ini tiang. Terus yang ada tali, terus ada kayak bola. Saya tahu terus itu. Dipukul. Speedball namanya. Speedball. Baru itu bagaimana? Kok tahu? Tidak tahu. Jadi orang saya kasih masuk gambarnya. Itu tiang tuh baru ada tagantung bola. Baru pukul. Nanti dia tapu begini. Maksudku tuh, kalau orang main tenis meja atau tenis lapangan itu kan ada garis, ada meja. Jadi kalau bolanya keluar dari yang sudah ditentukan itu kan out. Apa? Mati tuh, dapat poin. Nah, itu esensinya apa? Bahkan yang saya pikir kalau saya nonton tuh, mungkin itu matinya dianggap mati kalau saya tuh pukul. Tak putar 1 kali, kau ndak dapat itu bola. Iya, kayaknya begitu. Tapi ada yang tak lebih ya, saya nonton. Kayaknya bukan 1 kali deh. Dia tak putar lebih loh. Tapi dia tuh tak putar. Kalau kita berusaha pukul kok nggak kena, kayaknya itu baru dihitung. Bisa nggak tahu tuh. Kayaknya memang kita nggak tahu. Koreksi. Kalau ada yang main speedball atau cornback, apalah itu konsek. Yang lempar kacang, kasih tahu kita. Esensinya apa? Sama ini ya. Ini masih yang pukul-pukulan ini. Apa itu? Yang dalam ruangan 2 orang baru bola nggak tahu bola kah? Yang sama-sama menghadap ke dinding. Squash itu. Itu gimana tuh? Itu kayaknya dia saya juga nggak tahu main squash. Ini so tahu saya. Mungkin kalau kan dia pukul ke dinding terus pantul. Nah itu kayaknya pantul 1 kali di lantai deh. Baru pukul. Terserah kalau mau langsung dipukul sebelum dia pantul di lantai juga bisa kayaknya. Sekarang itu unik. Tapi squash itu udah lama. Oh, sudah lama. Squash itu sudah termasuk lama. Yang yang baru itu kayaknya pengembangan dari tenis, kayak pedal tenis. Jadi kan tenis tuh besar toh. Iya. Ini ada pedal tenis. Dia bukan pedal nama. Lupa. Tuh, cari Jo. Saya lupa namanya. Jadi raketnya tuh lebih pendek, baru bukan pakai senar. Oh, raket nyamuk dia pakai. Iya. Raket nyamuk dia pakai. Lebih pendek tuh raket nyamuk. Lebih pendek. Iya, bentuknya kayak raket nyamuk tuh. Tapi betul lagi. Dia apa namanya? Tidak pakai senar dong di kepala raketnya. Hah? Dia jadi kosong? Senar, tapi kayak plastik gitu ya. Oh, ya. Plastik. Plastik tapi ada lubang-lubangnya. Oh, kalau nggak ada lubang-lubangnya kayak kipas sate. Makanya sambil kayak gitu. Itu, dia ada lubang-lubangnya. Itu juga kayak penggabungan. Oh enggak, ini
tenis tapi beda lapangan, beda ukuran, lebih pendek ya ukurannya, terus mungkin DP kayak raket. ada area yang nggak boleh diinjak gitu di paling depan gitu. Tapi saya pernah lihat sih, ini nggak tahu ini olahraga dari negara mana, cuman waktu kecil kayaknya nggak tahu kalau saya dulu sering mainkan. Apa itu? Ada permainan kotak yang dimainkan sama orang. Kau tahu permainan benteng nggak? Kalau benteng itu kan satu titik, maksudnya ada benteng yang dijaga. Nah kalau ini kotak terus ada garis-garisnya, nah orang itu menjaga di garis. Oh, ada aja memang itu di Iyo, memang itu diolahragakan toh. Iya. Nah, dulu waktu masih kecil itu saya kira cuma permainan biasa. Iya. Kan saya main, orang lari tuh baru dijaga-jaga sampai lewat. Ternyata itu olahraga juga. Iya, ada pertandingannya. Kalau saya tahu begitu, saya dari atlet begitu dulu saya jago sekali. Iya. Serius dah. Saya mau jadi atlet ini. Saya kira itu pasti ada diketawakan. Pasti kau diketawakan. Kau atlet apa jaga apa apa sih namanya kalau di sini? Saya nggak tahu. Dulu itu saya sering sekali main dengan teman-teman gitu. Kalau di nggak tahu, koreksi lagi ya. Jadi kita sudah lupa. Kalau nggak salah di Jawa itu namanya gobak sodors tuh. Ya, yo. Garis. Atau ya? Koreksi pokoknya dua tim. Orang sok tahu saja ini. Kayak bagus sekali yang dijaga di tim. Dijaga di garis tuh, lari sampai lompat-lompat gitu. Tarik kakinya orang gitu. Tapi pulang bica bibir. Biasa kalau main apa namanya bergu begitu sama anak-anak yang lain. Biasa ada yang orang anti itu DP anak. Iya. Ternyata ini nih, apa ini? Nggak jago dia ini. Jadi beban tim. Ini. Beban tim dia. Iya, biasa begitu kan. Beban tim. Pasti biar yang lain lihat. Kau di situ. Ayo kemana tuh? Iya, tuh. Dia menangis. Menangis pulang. Iya, kena mental dia bermain. Betul. Wah, ada juga tapi kayaknya ini olahraga sudah lama. Tapi kayaknya saya tahu apa namanya kesulitannya. Mungkin masih bisa saya pahami dong. Apa? Olahraganya ini yang yang apa namanya? Yang mana? Ini di es ya tuh, di es. Terus habis itu bawa yang kayak hoki. Bukan. Kayak strika. Pegangannya kayak strika toh, strika. Tapi bawahnya bulat begini. Jadi nanti ada satu orang yang yang bakasi begini. Oh iya. Satu yang dua bapel. Iya. 3 orang kan? 3 orang. Iya. Itu ya mengukur akurasi lah. Kayaknya masih. Tapi olahraga begitu kebanyakan di luar ya. Iya. Di luar negeri. Pemalas memang orang luar negeri. Anti mainstream begitu ya kalau kayak orang Indonesia lihat olahraganya mereka. Iya, yang kayak di Sodong. Di Sorong. Baru temannya 2 pas gitu. Bapel. Oh iya, Pak. Supaya licin tuh sampai di targetnya. Itu kayaknya yang olahraga bukan yang basorong deh. Yang bapel. Kenapa dibilang olahraga itu? Karena ada bapel. Capek itu. Kan yang basorong juga. Catur olahraga tidak capek. Capek, Bos. Otak. Tidak berkeringat. Hah? Tidak berkeringat. Kalau lawanmu jauh keringat dingin kau, Bos. Pasti ruangan. Apalagi kalau main catur itu kayak hening, dikasih enak, kasih nyaman tempatnya. Coba kata ditukar. Apa? Jadi di catur itu tuh dikasih komentator bola. Berhenti main catur pukul. Ari Melangka. Apakah dia mau makan? Tidak jadi. Gitu. Jengkel pemain catur dia hamil. Apa ini? Kayak gitu. Oh, dia mau makan rajanya. Gitu dia. Sama ini, saya juga baru tahu. Ternyata kalau orang main tenis meja, sebentar bermain tuh enggak boleh ada tepukan. Tunggu, kita iklan dulu. Saya juga ada nih. Apa itu? Yang bukan bikin bingung sih. Kayak apa sih orang main-main kan ini? Apa itu? Yang Bay. Yang orang ketuk-ketuk kelereng besar. Oh. Saya tahu namanya. Dulu pernah ada di lapangan Haji Ayun itu. Masih ada. Masih ada kah? Beberapa bulan kemarin masih ada. Pas masih saya sering lari sore. Masih main? Kayak gini, bagaimana?
Kenapa anu terus ini? Apa? Gateball pakai palu-palu toh. Ayo. Itu mengombinasikan dua olahraga. Apa? Biliar dan golf. Golf. Iya dong. Jadi ada orang joget-joget di situ. Tidak dong, itu di sawer. Golf. Kirimkan kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu? Tahu kan? Kalau saya pas tahu. Itu apa sama? Itu. Sekarang banyak ya olahraga unik. Kayaknya bukan unik deh. Apa? Kita memang orang desa. Iya, orang desa. Yang barusan lihat ini apa orang main ini. Banyak olahraga. Kayak di sini mana ada golf? Nah, maksudku kalau golf kan kayak tahu walaupun orang di desa orang tahu. Ada golf di gunung memang. Ada golf di gunung. Tapi yang itu kayak unik sekali. Kayak gitu. Kemudian kemudian baru. Kalau orang tali-tali itu nggak ada bilang kemudian. Baru anu. Apa? Kau paling suka olahraga apa yang kayak harusnya saya dulu fokus ini. Main ini. Kok ada kah? Ada deh. Kayaknya memang enggak bakat. Maksudnya yang saya suka ya selain tenis. Selain tenis, futsal. Tapi itu pun enggak ada bakat, tapi cuma suka main saja kalau ada teman panggil. Terus kasih penuh lapangan. Yo. Dengan cukup bayar lapangan. Supaya murah bayaran dong bahasa lapangan. Nah, kalau saya dipanggil main futsal karena enggak ada yang mau jadi kiper. Jadi main dulu jadi kiper. Nah, jadi sepanjang permainan tuh di gawang saya begini ditendang-tendang. Yo. Apa lagi ya? Paling kayak gitu. Paling apa? Paling kalau saya maunya tuh dulu tuh bisa lebih fokus dan di tenis supaya prestasi. Kayak saya juga kadang-kadang pikir, kenapa dulu saya kayak ada penyesalan. Iya, ada penyesalan. Kenapa saya dulu berhenti? Iya, gitu. Dulu saya, dulu. Tapi betulan ini ya, betulan. Apa itu? Saya karate, sabuk biru. Maksudku itu kan tinggal 2 tingkatan untuk tingkatan atas. Atas bukan teratas ya. Maksudnya tinggal biru kan naik ke coklat baru hitam. Habis itu dan 1 dan seterusnya. Bagus sekali dan seterusnya. Maksudku kenapa dulu saya berhenti gitu, saya fokus. Kalau memang tidak mau di laga tuh yang pukul-pukul kan masih ada yang seninya, masih ada kata kalau yang tuh. Tapi itu memang kayak kenapa saya berhenti? Kadang kita dikasih pilihan antara sekolah. Iyo, kayaknya itu dulu ya. Dulu tuh saya terlalu istilahnya orang sekarang itu terlalu ambisi. Padahal itu tidak pintar-pintar sekali. Pintar. Kan podcast ini kita bikin kan kenapa saya dan kau kan itu untuk menframing orang pintar dan orang bodoh. Betul. Orang pintar dan orang bodoh. Iya. Dia salah bicara. Iya, untuk memframing orang pintar. Dia mewakili orang pintar. Udah. Dia mewakili orang bodoh memang. Dia juga pintar ya. Kayak gitu. Baru tapi tuh olahraga di Indonesia itu kalau menurutmu ya. Apa itu? Jadi olahragawan itu berpotensi gini kan kalau kayak orang lihat olahragawan di luar negeri itu kayak Messi, Roger Federer, tuh Cristiano Ronaldo, siapa lagi namanya Kobe Bryant, almarhum yo. Itu kan maksudnya mereka jadi atlet, jadi orang kaya gitu. Kalau kau lihat sendiri potensi jadi orang kaya melalui jalur atlet di Indonesia gitu. Ada. Oke, sebagai orang bodoh ya, disclaimer sudah ini. Sebagai orang bodoh. Enggak, maksud supaya enggak disalahkan. Bukan lah, pandangan awam. Pandangan masyarakat awam itu. Tergantung olahraganya. Kalau kau masih di daerah bulu tangkis, kau masih bisa berkesempatan sukses. Asal kau latihan rajin. Latihan rajin, walaupun dalam tanda kutip kau mungkin tidak terlalu mampu toh. Mungkin kalau bulu tangkis masih bisa ikut klub. Ikut klub. Pelatnas. Klub pelatnas. Ikut kayak kau tadi Popda. Bukan. Maksudnya kalau pelatnas kan ada kayak beasiswanya begitu. Iya. Jadi bisa
Kalau di area bulu tangkis menurutku masih oke. Masih oke. Kalau di area tenis ya, kalau menurut pandanganku ya. Oh iya, kau kan mantan atlet tenis tuh. Agak susah. Tenis. Kecuali kau punya duit. Karena? Kenapa punya duit? Tenis tuh. Tenis itu masuk olahraga mahal kah? Soalnya gini, kalau golf itu kan olahraga elit. Iya. Nah, kalau tenis lapangan? Menurutku iya. Menurutku termasuk olahraga elit yang mahal. Bayangkan saja toh, kau sebenarnya sama kayak olahraga lain lah. Ada periperal atau ada alat yang bisa kau beli dengan harga murah atau KW. Bisa kau mulai dengan situ noh. Yang penting bisa latihan. Tapi untuk misalnya jadi pro player. Itu kayaknya ya menurutku itu kayaknya harus agak sedikit beruang. Ada yang di-spend lebih. Latihan, bayar pelatih, equipment. Oke lah, equipment kalau misalnya sudah pro itu kira-kira ya paling rendah misalnya raket bisa 2 jutaan, sepatu bisa di atas pokoknya di atas 1 juta itu paling murah. Sepatu apa? Bola saja ya, bola tenis. Apa? Bola tenis. Bola tenis. Bola tenis itu kan bola kasti. Bukan. Saya selalu keberatan kalau bilang bola kasti. Saya selalu bilangnya kalau orang main tenis itu pakai bola kasti. Ya lanjut. Tapi saya untuk mempersingkat penjelasan orang bola kasti. Bola itu satu selongsong itu berapa? Satu kaleng. Yang kecil. Kan ada banyak tuh. Nah, sekarang kebanyakan untuk di toli kan jualnya ada merek Dunlop Ford DP merek. Oh iya, merek ban itu? Hah? Dunlop itu merek ban tuh? Iya. Dia kasih keluar bola juga? Iya, raket saja ada. Oh iya, yang apa ini, yang sedang atau yang besar? Yang isi 4 di sini jual. Itu saja 100. Sekarang berapa? 110.000 tuh. Yang jelas 100-an lah. Yo, 100-an. Nah, itu 4. Berapa kali dipakai? Tergantung. Sampai botak bulunya? Kalau biasanya ukurannya layak dipakai itu kalau bulunya masih banyak sama kerasnya masih keras. Kerasnya masih keras. Ya, tidak menjelaskan apa-apa. Tingkat kekerasannya itu masih kayak baru. Maksudnya masih nggak bisa dikasih gini sama tangan dong. Nggak bisa dipencet sama tangan. Kempes. Nggak dipencet dengan mudah dan kempes. Keras lah. Masih keras. Keras gitu. Dan juga kalau tuh ada unexpected moment, bola hilang. Oh iya sih. Bola pecah. Bola pecah. Kadang kalau kena kan biasa di lapangan tenis kan ada yang jaring-jaring besi itu kan, jala-jala. Kawat tuh kan biasa kena situ, biasa pecah atau kita pukul pecah. Kempes. Itu sudah harus ganti. Bisa sih kalau bertahan dengan main begitu, tapi nggak nyaman saja berpukul. Jadi bisa kalau cuma sekedar latihan apa sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk main tuh agak kurang enak. Sama kayaknya dengan bulu tangkis. Oh, satu lagi kalau main tenis tuh, kalau bolanya itu tuh mungkin kalau bulu tangkis kalau sudah dibuka dari kaleng atau dari tempatnya itu bisa dikasih biar tuh. Iya. Bisa misalnya kau buka sekarang, tahun besok masih bisa kau pakai, mungkin ya, saya nggak tahu kalau bulu tangkis. Kalau tahun kayaknya juga enggak sih, Bay. Maksudnya karena ada lemnya tuh kalau itu kok. Tapi kalau berbulan 3, 4, 5 bulan kayaknya masih bisa. Oke. Nah, kalau tenis kalau kau sudah buka dari kalengnya kan, kalau buka kalengnya itu kayak ada gas Oh iya. Oh, saya baru tahu. Nah, kalau baru tahu saya tahu ini. Enggak, saya pikir dia kayak kaleng kok begitu saja. Maksudnya kosong saja. Kayak bentuknya itu kan kaleng panjang. Iya. Terus nanti kalau baru itu kayak buka soda. Iya. Kayak buka soda. Kayak berarti kayak ada pengawetnya di dalamnya. Mungkin saya nggak tahu itu ada zat apa atau udara apa di situ. Tuh, dibuka, kalau sudah dibuka itu, kalau lama kok nggak pakai, kempes sendiri. Saya kira basi. Taruh di kulkas kalau basi. Oh, kempes bolanya? Kempes sendiri. Oh. Berarti ada masa expire-nya tuh itu bola. Kalau dibuka. Iya, kalau dibuka. Iya. Jadi memang ya kalau mau jadi atlet itu. Oh, dan satu lagi. Kayaknya di Indonesia ada pelatnas deh untuk tenis. Saya nggak tahu ya. Ada. Kayaknya. Ada. Tapi ada atlet dari Indonesia. Ada klub-klub kayak mungkin klub. Ada timnasnya ada tuh. Ada. Harusnya ada pelatnasnya lah kalau ada timnasnya.
Tapi begini, Walaupun turnamen tenis. Kecuali Davis Cup yang saya tahu kan saya pemain tenis gagal. Yang saya tahu itu hampir semua apa namanya? Playernya, atletnya. Pertandingan turnamen itu perorangan. Terus? Yang di internasional ya, perorangan. Jadi kan kalau apa namanya? Kalau bulu tangkis itu kan ada ganda. Bukan masalah itu. Ada tetap ganda dan single ada. Apanya? Ada. Kayak apa ya? Kau pernah lihat pemain bulu tangkis sama-sama Indonesia bajunya beda kah? Enggak pernah. Misalnya Minion pakai baju apa? Dengan tuh yang dua-duanya tuh, tapi misalnya Hendra Hasan bajunya beda padahal sama-sama Indonesia. Oh iya pernah. Nah, itu satu. Yang satunya pelatnas, yang satunya perorangan. Pelatnas itu kalau menurut paham. Pelatnas itu jadi kayak uang pendaftaran apa segala macam ditanggung negara. Ditanggung pelatnas. Iya, negara tuh. Pelatnas. Lalu kalau yang perorangan sudah perorangan lah. Oh, kalau tenis begitu ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Sepengetahuan gue. Oh. Masa Rafael Nadal pelatnas Spanyol? Iya, Roger Federer pelatnas Swiss. Iya juga kalau sih. Menurut sepengetahuan kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalnya yang kayak kalau persatuan organisasinya tenis kan di Indonesia kan PLT itu namanya PLT. Namanya nggak tahu kalau di turnamen lain ada. Tapi sepengetahuanku nggak ada. Sejauh ini yang ku tahu nggak ada. Kecuali yang kayak piala bergu kayak Davis Cup itu kan kayak piala dunianya tenis lapangan. Ya semacam piala dunia itu. Jadi antar negara bukan perorangan memang. Oh iya sih. Jadi memang kalau mau jadi atlet profesional dari yang kita spend saja sudah banyak, berarti agak susah dong kalau kita dari orang biasa yang tidak punya banyak money mau jadi atlet. Menurutku ya gitu. Oh iya sih. Jadi harus banyak lebih, misalnya kau jago, ya kau harus, misalnya kau jago di sini, kau harus pikir lagi, mau dibawa kemana jagomu ini? Oh iya. Apalagi kalau dari yang enggak dari kota besar kayak Jakarta, Surabaya, mana-mana, Toli, bisa, apakah bisa bertanding di nasional? Bisa sekali, bisa sekali. Tapi ya, untuk selanjutnya nggak tahu. Kalau mau jadi profesional di situ, paling bisa pun ikut pertandingan nasional saja. Nasional. Tapi tuh Pak, sekarang kan olahraga nggak cuman yang gini. Olahragawan itu identik dengan badannya atletis, bagus. Tapi sekarang ada atlet olahragawan tapi badannya itu biasa-biasa saja. Maksudnya, e-sport. Yes. Tapi e-sport sekarang bukan kalau tapi enggak tahu lah. Dulu sih tahun-tahun lalu lah. Yang saya tahu e-sport itu kayak cuma e-sport Mobile Legend, PB, CS, Dota. Pokoknya begitu, yang mobile dan yang PC. Ternyata PES sekarang diturnamenkan. Lama sudah PES itu. Makanya saya bilang saya baru tahu. Saya kira FIFA. Tekken, kau enggak tahu ada Tekken? Tekken baru saya tahu beberapa bulan kemarin pas timnas Indonesia mau pelatnas. Mortal Kombat. Ada. Saya baru tahu. Sama Tetris, kau enggak tahu ada turnamen Tetris tuh? Ada. Ada. Tetrisnya itu pakai Tetris yang bunyi-bunyi. Tetris kayaknya enggak tahu ya. Kayaknya dia di PC atau enggak di konsol berbeda gitu, saya nggak tahu. Tapi ada susun itu. Iya. Apa namanya itu bos? Dunia. Anjir. Ada. Tapi memang sekarang kalau kita bicara olahraga itu hampir semua ya, hampir semua yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu ada cabang olahraganya. Apa? Kayak tadi tuh kita main HP ada e-sport. Kalau kayak kita bermain dengan teman-teman main bola, sepak bola. Iya sih. Maksudnya enggak kayak dulu, ya sama kayak yang tadi saya bilang tuh, saya main yang benteng-benteng itu kan saya anggap cuma permainan biasa. Ternyata itu diolahragakan, diturnamenkan di
negara lain. Iya. Kayak gitu. Banyak lah sebenarnya olahraga yang kita nggak tahu. Yo, ternyata itu terang. Kalau saya tahu betul itu yang jaga-jaga itu turnamen kan, ya jadi atlet saya. Saya kayaknya kalau ada cabang olahraga mainan sembunyi-sembunyi. Jangan nih weh. Tutup mata. Tutup mata. Enggak tahu. Petak umpet. Tutup mata. Jangan ada. Ya, atau main secara dulu ya. Enggak ada kita. Siapa tahu ada. Ada. Pokoknya enggak ada. Turnamen. Main. Siapa bilang? Apa? Turnamen petak umpet. Ada, nggak ada itu. Ada. Begini jadinya kejuaraan petak umpet internasional. Ada. Dari Ilmupedia. Aduh ya Allah. Ada baik. Ada. Ilmupedia. Di mana itu? BP baca singkat. Kejuaraan petak umpet internasional. Di beberapa negara petak umpet mempunyai nama-nama yang berbeda. Contohnya di Inggris mereka lebih mengenal sebutan hide and seek. Selain di Inggris. Itu bahasa Inggrisnya. Iya, maksudnya di bahasa Inggris kan. Masa orang Inggris bilang petak umpet? Nah, bulan 2010 itu mereka bikin gitu. Setiap di bulan September setahun sekali. Di Inggris. Diolahragakan. Iya. Peraturan petak umpet internasional. Oh, ini peraturannya. Iya, ada di Inggris. Itu saya bilang. Boleh itu. Orang ini kayaknya salah negara. Nah, lahir. Kayaknya orang Indonesia paling jago. Petak umpet. Iya. Soalnya apalagi kalau main petak umpetnya maghrib. Disembunyi setan. Benar, saya kira pulang karena disembunyi setan. Disembunyi setan, iya. Cari tidak didapat, pulang ke rumah. Ada tante, ada ini. Masih bermain tadi. Mati disembunyi setan teman. Besok baru didapat itu. Besok. Atau ada juga yang bermain. Di mana nah? Dia pulang juga ternyata teman-temannya sepulang duluan. Sebubar. Cari dia lupa. Karena begitu tuh. Ada satu anak kalau main petak umpet terlalu jago bersembunyi. Bukan terlalu jago, memang antara terlalu jago atau memang temannya enggak peduli. bubar. Temannya masih bersembunyi. Oh, itu jatuh. Sudah semua kayaknya pulang. Cari saya nih. Dicari. Kemana ini? Maghrib. Mainnya dari jam 10 padahal bunyi. Dari pagi. Astaga. Aduh, jadi kayaknya sudah terlalu lama kita bahas olahraga. Nanti lagi kita mungkin bahas olahraga apa. Iya, olahraga apa? Yang lebih spesifik mungkin. Iya. Tutup. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam olahraga. Salam olahraga.